Dulu, sedan adalah simbol kemapanan, penanda status di jalanan. Kini, dominasinya perlahan terkikis, nyaris tergantikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa mobil hatchback kini merajai, dan sedan seolah tinggal kenangan? Mari kita jujur, kapan terakhir kali Anda melihat sedan baru melintas di jalanan tanpa embel-embel taksi online atau mobil dinas? Pasar otomotif Indonesia menunjukkan fenomena aneh. Di era 90-an hingga awal 2000-an, sedan adalah puncak pencapaian. Toyota Corolla, Honda Civic, Mazda Familia, nama-nama itu akrab, membawa gengsi dan kenyamanan. Bentuknya yang elegan dianggap premium. Data dari Gaikindo memperlihatkan tren yang sangat jelas. Bukan cuma soal gengsi, tapi juga fungsionalitas. Dengan harga yang lebih tinggi dan bagasi yang terpisah, sedan mulai kalah bersaing dengan mobil berdesain lain yang lebih fleksibel dan terjangkau. Ambil contoh perbandingan harga dan fungsionalitas yang dulu jadi pertimbangan. Pajak barang mewah yang tinggi untuk sedan juga menjadi faktor krusial. Pemerintah cenderung menganggap sedan sebagai barang mewah, membuat harganya melambung dan kurang kompetitif. Selain itu, pasar mobil bekas sedan juga cenderung lesu, membuat calon pembeli berpikir dua kali. Risiko depresiasi yang tinggi menjadi momok tersendiri bagi investasi mereka. Perkembangan infrastruktur jalan di kota-kota besar Indonesia yang semakin padat juga berperan. Ukuran sedan yang lebih panjang seringkali kurang lincah saat bermanuver di tengah kemacetan atau mencari parkir. Akhirnya, preferensi konsumen bergeser. Mereka mencari mobil yang lebih modern, efisien, dan memiliki ground clearance lebih tinggi, sesuatu yang sulit ditawarkan oleh sedan konvensional. Ditambah lagi, pilihan varian sedan di pasar domestik semakin terbatas. Produsen lebih fokus pada segmen yang diminati, seperti SUV dan, tentu saja, hatchback yang kini menjadi primadona. Bahkan model sedan yang tersisa seringkali diposisikan di segmen premium atau niche, membuatnya tidak lagi menjadi pilihan utama bagi konsumen umum yang mencari mobil harian. Ketika sedan mulai meredup, hatchback bangkit menawarkan solusi yang lebih relevan dengan gaya hidup modern. Ukurannya yang kompak membuatnya lincah di perkotaan, tapi jangan salah sangka soal kapasitas. Fleksibilitas ruang adalah nilai jual utama yang tak terbantahkan. Kursi belakang yang bisa dilipat rata adalah fitur game changer. Anda bisa membawa sepeda, peralatan hobi, atau belanjaan super besar tanpa perlu pusing, sesuatu yang mustahil dilakukan di sedan. Mari kita bandingkan fleksibilitas ruang antara dua jenis mobil yang populer. Selain itu, tren urbanisasi dan keluarga kecil membuat mobil besar menjadi kurang relevan. Konsumen mencari kendaraan yang efisien bahan bakar dan mudah dirawat, cocok untuk mobilitas harian. Desain eksterior hatchback juga semakin atraktif dan modern. Banyak model yang tampil sporty, dinamis, dan tidak kalah gaya dengan SUV, bahkan cenderung lebih anak muda. Harga jual kembali hatchback yang stabil, bahkan cenderung baik di beberapa model, juga menjadi pertimbangan penting. Pembeli tidak perlu khawatir nilai mobilnya jatuh terlalu drastis. Ketersediaan suku cadang dan layanan purna jual yang luas, terutama untuk model-model populer, menambah kenyamanan pemilik. Ini adalah faktor penting yang sering diabaikan calon pembeli. Bahkan untuk segmen LCGC, hatchback mendominasi. Ini menunjukkan bahwa pilihan harga terjangkau dengan fungsionalitas maksimal adalah daya tarik utama bagi mayoritas pasar Indonesia. Para produsen juga merespon tren ini dengan serius. Mereka berinvestasi besar untuk mengembangkan hatchback dengan teknologi terkini, fitur keselamatan canggih, dan efisiensi bahan bakar. Ini menciptakan siklus positif, permintaan tinggi mendorong inovasi, yang kemudian menarik lebih banyak konsumen. Sedan, di sisi lain, tidak menerima perhatian yang sama. Ada faktor lain yang sering terlupakan, kebijakan pemerintah. Pajak barang mewah untuk sedan, terutama yang memiliki mesin di atas ambang tertentu, jauh lebih tinggi dibandingkan hatchback. Mari kita lihat bagaimana struktur pajak ini memukul segmen sedan. Untuk hatchback, tarifnya lebih bersahabat. Sementara itu, sedan seringkali masuk kategori yang lebih tinggi karena bentuknya. Persepsi publik juga memainkan peran besar. Dulu, sedan identik dengan status dan kemewahan. Kini,
Mobil keluarga atau SUV yang lebih besar justru dianggap sebagai penanda kesuksesan. Pergeseran persepsi ini bisa dilihat dari data penjualan segmen mobil. Budaya memodifikasi mobil juga lebih mendukung hatchback. Banyak bengkel dan komunitas yang fokus pada modifikasi hatchback, memberikan inspirasi dan kemudahan bagi pemiliknya untuk mengekspresikan diri. Bahkan di segmen balap, hatchback seringkali menjadi pilihan favorit karena bobotnya yang ringan dan handling yang responsif. Ini semakin mengukuhkan citra sporty dan dinamisnya. Merek-merek otomotif juga cenderung memperbanyak varian hatchback, termasuk dalam segmen elektrifikasi. Pilihan model yang beragam ini tentu saja menarik lebih banyak pembeli. Kenyamanan berkendara di perkotaan dengan hatchback juga lebih baik. Posisi duduk yang lebih tegak, pandangan ke depan yang luas, dan radius putar yang kecil sangat membantu saat melewati kemacetan. Dengan semua faktor ini, tidak heran jika hatchback ini menjadi pilihan default bagi banyak keluarga muda dan individu yang mencari mobil fungsional, stylish, dan ekonomis. Sedan mungkin tidak akan sepenuhnya hilang, namun perannya telah bergeser drastis. Dari primadona menjadi spesialis, mungkin hanya untuk segmen pasar yang sangat spesifik atau kebutuhan dinas. Terima kasih sudah mengikuti analisis mendalam dari Gotomotif. Jangan lewatkan investigasi otomotif lainnya yang jujur dan berani, hanya di channel ini.